Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar matematika? Jadi matematika itu bukan hanya sekadar tentang hitung-hitungan ya, tapi lebih kepada melatih kalian untuk dapat berpikir kritis. Jadi ibu harapkan kalian jangan langsung menyerah di awal sebelum memulai untuk belajar matematika. Yang ibu butuhkan sebenarnya adalah semangat dan keinginan kalian untuk mau belajar, ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Ibu akan berusaha menjelaskan setiap materi secara detail, jadi silahkan disimak baik-baik penjelasan ibu agar kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, materi kedua ya di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, oke. Jadi, sebenarnya ada beberapa bentuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan k. Jadi, fx itu adalah suatu fungsi. Ya, suatu fungsi misalnya x tambah 1, 3x tambah 1, ya, itu sama dengan k. K itu adalah berupa konstanta dengan k lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kenapa harus konstantanya atau nilai k-nya lebih dari atau sama dengan 0? Nah, kita kan pada pertemuan sebelumnya telah mengetahui, telah belajar bahwa hasil nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Ya, hasil mutlak itu tidak pernah negatif. Jadi kemungkinannya dia 0 atau positif. Nah, itulah kenapa K itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang termasuk di sini kan K lebih dari atau sama dengan 0 itu 0, 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Ya, pokoknya dia tidak boleh negatif. Ini bentuk pertama ya. Nah, bentuk kedua dari persamaan nilai mutlak yaitu mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi bentuk kedua ini yang di sebelah kiri itu mutlak fx sama dengan di ruas kanan itu berupa fungsi juga. Nah, misalnya fungsinya itu adalah gx. Jadi misalnya mutlak x tambah 3 sama dengan misalnya x kurang 1 ya. Berupa fungsi juga di ruas kanan, tapi ada syaratnya. Nah, gx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sama ya alasannya dengan yang bentuk pertama tadi, karena hasil dari nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Jadi kemungkinannya dia 0 atau positif, ya. Oke. Dan bentuk yang ketiga, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi di ruas kiri mutlak, di ruas kanannya juga berupa mutlak. Jadi ini tidak ada syarat lagi ya, karena masing-masing kan ada mutlaknya. Jadi otomatis pasti sudah positif. Oke, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Penjelasan yang pertama dulu, contoh soal untuk yang pertama, bentuk ini mutlak fx sama dengan k lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjut, kita kan sudah mengetahui bahwa misalnya ini ya, mutlak positif 2 itu sama dengan 2. Ya, mutlak positif 2 itu sama dengan 2. Mutlak minus 2 juga sama dengan 2. Nah, jadi untuk nilai 2 menghasilkan positif 2 itu ada dua kemungkinan ya. Di dalamnya bisa ada positif, bisa juga ada negatif. Nanti sama-sama hasilnya positif 2. Nah, oke, kita ke contoh soal yang pertama. Misalnya, diketahui mutlak X sama dengan 5. Jadi, X ini adalah suatu variabel yang belum kita ketahui nilainya. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, ini X itu kan adalah variabel, kita belum tahu nilainya ini X berapa sih, agar hasilnya sama dengan 5. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa tahu ya. Nah, yang pertama itu cara pertama yaitu cara langsung. Nah, mutlak X sama dengan 5, kita sudah tahu bahwa ada dua kemungkinan yang menyebabkan hasilnya positif 5. Ya, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 5. Ya, karena mutlak 5 hasilnya 5, mutlak minus 5 juga hasilnya 5. Nah, yang kedua ada yang namanya cara kuadrat. Nah, sebenarnya untuk kuadrat ini, untuk soal ini terlihat sulit,
Namun ada beberapa soal tertentu nanti kita bisa menggunakan cara kuadrat agar lebih mudah. Jadi Ibu perkenalkan saja dulu caranya dengan bentuk soal yang mudah. Oke, jadi mutlak X sama dengan 5. Nah, kenapa ada cara kuadrat? Karena nilai mutlak itu bisa hilang mutlaknya ketika dikuadratkan. Nah, tapi agar adil, agar imbang, kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga harus dikuadratkan. Nah, jadi mutlak X berpangkat 2 atau kuadrat itu sama dengan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Ya, jadi mutlak X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikuadratkan ke dua ruas. Nah, kalau 5 kuadrat pindah ke ruas kiri, hasilnya ini X-nya di sini sudah hilang ya, karena anggaplah kita coret kuadratnya dengan nilai mutlaknya, tanda mutlaknya. Jadi tinggal X kuadrat. Hilang mutlaknya dengan kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Di sini jadi kurang karena ini kan 5 positif. Pindah ke ruas kiri jadinya negatif. Kurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat, ini kan kalau kita ada misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat itu kalau dijabarkan hasilnya A tambah B dikali A kurang B. Ya, coba kalian kali ini. A kali A itu kan A kuadrat. A kali min B itu min AB. B dikali A itu positif AB, jadi ini tadi saling menghilangkan ini ya, habis A kali min B dengan A kali B. Nah, terakhir B dikali min B, hasilnya min B kuadrat. Jadi kalau kita mendapatkan bentuk misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu bisa dijabarkan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, contohnya untuk soal yang ini, X kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadi yang sebagai A itu X, yang sebagai B itu 5. Jadi diapakan? Ditambah dulu, baru dikali, lalu dikurangkan. Hasilnya, X tambah 5 dikali X kurang 5, sama dengan 0. Ya, jadi coba nilai X berapa yang ketika ditambah 5 hasilnya 0? Nilai X berapa yang ditambahkan 5 hasilnya 0? Jawabannya adalah X sama dengan minus 5. Nilai X berapa yang kalau dikurang 5 hasilnya 0? Yaitu X sama dengan 5. Ya, ada 5 dikurang 5 hasilnya 0. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama cara langsung dengan cara kuadrat. Nah, sebenarnya untuk contoh pertama ini, untuk soal ini pasti lebih mudah yang pertama ya. Tapi Ibu memperkenalkan cara kuadrat ini karena untuk beberapa soal kita akan menggunakan cara kuadrat agar lebih mudah. Ya, jadi intinya kita kuadratkan kedua ruas. Oke, bisa ya untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, masih bentuknya yang ini tadi, bentuk yang pertama dari nilai mutlak. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X kurang 5 sama dengan 7. Nah, jadi cara yang pertama, mutlak X kurang 5 itu sama dengan 7. Ini tadi soalnya ya. Jadi cara langsung itu kan kita tadi ada dua kemungkinan ya, ada yang positif dengan ada yang negatif. Jadi yang pertama, positifnya dulu. Jadi X kurang 5 sama dengan 7. Nah, kita mau mencari nilai X sama dengan, jadi minus 5 yang di ruas kiri ini harus pindah dulu ke ruas kanan. Ya, begitu ya yang pernah diajarkan. Jadi X sama dengan 7 ditambah 5. Min 5 pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi 7 tambah 5. Hasilnya X sama dengan 12. Ini yang pertama. Ini untuk nilai 7 yang positif. Nah, selanjutnya X kurang 5 sama dengan minus 7. Ya, jadi ada dua ya kemungkinan, ada yang positifnya, ada yang negatif. Nah, lalu min 5 pindah ke ruas kanan, jadinya X sama dengan minus 7 tambah 5. Minus 7 tambah 5 itu adalah minus 2. Jadi kita dapatkan 2, min 2 dan 12. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Mengkuadratkan kedua ruas. Jadi mutlak X kurang 5 kuadrat sama dengan mutlak 7 kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya pindah
ke ruas kiri sudah hilang mutlaknya, jadinya X kurang 5 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Nah, sama dengan yang tadi bentuknya, berarti yang kurung pertama kita jumlahkan semua, yang kurung kedua dikurangkan semua. Jadi yang pertama itu X kurang 5 tambah 7. Ya, kan tadi A tambah B, A kurang B. Jadi yang ini X kurang 5 tambah 7, yang dikali X kurang 5 kurang 7. Jadi min 5 tambah 7 kan positif 2. Jadi X tambah 2 dikali min 5 kurang 7 min 12. Jadi X kurang 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara mencari nilai X yang mungkin berapa ditambah 2 hasilnya 0. Nah, hasilnya adalah minus 2. Kalau berapa dikurang 12 hasilnya 0. Hasilnya adalah positif 12. Jadi cara cepatnya itu sih di sini. Kalian lihat saja di sini. Ini kan positif 2. Berarti nilai X yang mungkin, nilai X-nya itu adalah minus 2. Berkebalikan, toh. Jadi ini positif 2, berarti nilai X-nya sama dengan minus 2. Karena di sini minus 12, berarti nilai X yang memenuhi adalah positif 12. Nah, jadi ini kan yang ditanyakan himpunan penyelesaian. Jadi berupa himpunan. Jadi HP ini adalah himpunan penyelesaian sama dengan kurung yang digunakan itu nih, kurung kurawal ya. Kurung kurawal bukan kurung biasa, ini beda. Kurung di sini dengan kurung yang di sini. Kurung kurawal minus 2,12. Ini koma ini adalah penulisan himpunan. Nah, artinya minus 2 atau 12. Bisa ya untuk contoh soal yang kedua. Oke, untuk bentuk yang kedua. Ini tadi bentuk yang kedua, di sebelah kirinya mutlak, di sebelah kanannya berupa fungsi. Ada syaratnya ya, Gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita ke contoh. Ini contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x tambah 4 sama dengan 3x kurang 1. Nah, jadi kita identifikasi dulu lah syaratnya. Syaratnya itu yang sebagai Gx kan yang di ruas kanan, yang tidak ada mutlaknya. Nah, jadi syaratnya itu 3x kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dia harus positif. Nah, jadi kalau minus 1 pindah ke ruas kanan, hasilnya min 1 berarti pindah jadi positif 1. Jadi untuk menghilangkan 3x itu pindah ke ruas kanan jadi per. Ini kan 3x kan artinya 3 kali x. Berarti kalau pindah ke ruas kanan, kebalikan dari kali itu bagi. Jadi x lebih dari atau sama dengan 1/3. Ya, jadi syaratnya X itu harus lebih dari atau sama dengan 1/3. Nah, kita cari untuk contoh soal yang untuk bentuk yang kedua ini, kita gunakan cara langsung biar lebih mudah. Oke, jadi untuk cara langsung, kan soalnya mutlak 2x tambah 4 sama dengan 3x kurang 1. Berarti kemungkinan yang pertama, 2x tambah 4 sama dengan 3x kurang 1. Yang positifnya dulu ya. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kita kumpulkan yang ada X-nya di ruas kiri. Yang konstanta atau yang tidak ada X-nya, bawa dia ke ruas kanan. Nah, berarti ini 3X pindah ke ruas kiri, jadinya minus 3X, ya. Jadi kan positif 3X, berarti pindah ke ruas kiri jadi minus 3X. 2X yang ada di sini tinggal turun. 2X kurang 3X. Nah, sama dengan, berarti kalau 3x tadi sudah pindah ke ruas kiri, di ruas kanan tinggal minus 1. Jadi turun dulu minus 1-nya. Lalu ini 4, positif 4, pindah ke ruas kanan jadinya negatif 4. Bisa? Nah, selanjutnya 2x kurang 3x, berarti yang kalian kurangkan saja 2 kurang 3. 2 kurang 3 kan min 1, berarti minus 1x. Tapi jangan tulis min 1x ya, cukup minus x. Lalu minus 1 dikurang 4 hasilnya minus 5. Karena yang ditanyakan itu kan adalah X ya. Berarti kali masing-masing ruas ini dikali negatif. Jadi hasilnya X sama dengan 5. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah 5 ini lebih dari atau sama dengan 1/3? Ya, apakah 5 lebih dari atau sama dengan 1/3? Memenuhi ya? Iya, lebih besar kan? 1/3 kan tidak cukup 1. Ini 5, berarti dia memenuhi. Oke, ini yang pertama. Untuk ini ruas kanannya positif
Nah, selanjutnya kita buat dia jadi negatif. Lanjut, 2x tambah 4 sama dengan minus. Baru balikan kurung dulu ya. Kurang, minus, dalam kurung 3x kurang 1. Nah, jadi kalau ini harus dibuka dulu kurungnya. Minus kali 3x, lalu minus kali min 1. Hasilnya ini kan 2x tambah 4 sama dengan min kali 3x, 3x minus 3x, minus kali min 1 hasilnya positif 1. Sama dengan yang tadi, yang ada x-nya bawa semua ke ruas kiri. Yang konstanta atau yang tidak ada x-nya bawa ke ruas kanan. Nah, karena di sini tuh minus 3x, kalau pindah jadi positif 3x. Jadi 2x tambah 3x sama dengan, ini kan di sini kurang tinggal 1 ya, jadi turun 1. 4 pindah ke ruas kanan jadi kurang 4. Nah, jadinya 2x tambah 3x hasilnya 5x, 1 kurang 4 hasilnya minus 3. Berarti nilai x-nya itu adalah minus 3 per 5. Dia negatif. Nah, syaratnya x-nya itu harus lebih dari sepertiga. Harus lebih dari sepertiga. Nah, padahal di sini kita dapatkan minus 3 per 5. Berarti ini tidak memenuhi. Ya, berarti yang memenuhi hanya satu, yaitu x sama dengan 5. Jadi ketika kita menulis himpunan penyelesaian, cukup jadi HP sama dengan 5. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya ke bentuk yang terakhir, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi kedua ruasnya ini mutlak. Nah, oke, untuk contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 1 sama dengan mutlak 4x kurang 3. Nah, jadi untuk bentuk yang ketiga ini, kita lebih mudah menyelesaikan dengan cara kuadrat. Nah, jadi mutlak 3x tambah 1 sama dengan mutlak 4x kurang 3, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kalau 4x kurang 3 ini pindah ke ruas kiri, jadinya kurang. Nah, mutlaknya sudah hilang ya. Jadi, ganti saja dengan tanda dalam kurung. 3x tambah 1 kuadrat dikurang 4x kurang 3 kuadrat. Nah, jadi sama dengan yang tadi, ini bisa dijabarkan, ditambah dulu kedua ini, lalu dikurangkan. Jadi bentuknya 3x tambah 1 ditambah 4x kurang 3. Ya, bisa ya. Untuk yang menambah, pokoknya ditambah saja semua. Nah, yang berhati-hati itu di sini, di pengurangan. Karena di pengurangan ini kan kurang 4x kurang 3, berarti kurangnya itu harus dikali masuk dulu. Jadi minus kali 4x, minus 4x, minus kali min 3, hasilnya positif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, jumlahkan yang dioperasikan itu masing-masing kurung ya. Jadi ini dulu, yang kurung ini, yang jumlahkan yang ada x-nya, berarti 3x tambah 4x, hasilnya 7x, lalu 1 kurang 3 minus 2. Lalu ini 3x kurang 4x hasilnya minus x, 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan nilai x yang memenuhi, nah caranya seperti ini. Ini kan minus 2. Jadi hilangkan minnya, jadi tinggal 2 per 7. Jadi nilai x-nya sama dengan 2 per 7. Atau ini untuk yang bentuk kedua ini kan positif 4. Jadi ini jadikan minus 4, lalu bagi dengan minus 1. Minus 4 bagi minus 1 itu kan positif 4. Nah, selesai. Berarti kita sudah menemukan HP-nya itu sama dengan 2 per 7,4. Artinya 2 per 7 atau 4. Bisa ya? Nah, jadi kalau bagi kalian yang belum terlalu paham menentukan nilai X yang di sini, sebenarnya ini konsepnya seperti ini. Konsepnya itu adalah kita mencari pembuat nolnya. Kita mencari pembuat nol. Jadi misalnya yang pertama, 7x kurang 2, itu harus disamadengankan dengan 0. Jadi min 2 pindah ke ruas kanan, hasilnya positif 2. Ya, min 2 pindah ke ruas kanan jadi positif 2, jadi x sama dengan 2 per 7. Nah, sama ya dengan yang ini. Lalu selanjutnya min x tambah 4. Min x tambah 4 disamadengankan dengan 0. Nah, min positif 4 pindah ke ruas kanan, jadinya minus 4 ya. 0 dikurang 4, hasilnya min x sama dengan minus 4. Lalu dikalikan masing-masing dikali negatif, jadi hasilnya x sama dengan 4. Nah, ini ya tadi. Jadi cara cepatnya sebenarnya langsung begini saja. Karena ini minus 2,
ambil positif, jadikan positif berarti 2 per yang di depan, jadi 2 per 7. Nah, kalau yang ini kan positif 4, jadi minus 4 bagi minus 1, hasilnya positif 4. Bisa ya anak-anakku semua? Jadi ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang kita pelajari hari ini. Ibu harapkan kalian semua bisa memahaminya. Kalau memang ada penjelasan ibu yang belum kalian terlalu pahami, belum terlalu kalian mengerti, coba kembalikan dulu video ini, dengarkan lagi penjelasan ibu, dan jika memang masih belum bisa paham, silahkan chat ibu via WhatsApp. Oke, silahkan dicatat materinya di buku catatannya, lalu kerjakan latihan soalnya. Latihan soal juga ditulis di buku catatan lengkap dengan cara kerjanya. Oke, lalu kumpulkan semuanya di Google Classroom. Oke anak-anakku semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.